Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putriani dengan NPM C1C020016. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sumber hukum ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman, dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber ajaran Islam itu sendiri ada 3, yang pertama Al-Quran, kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Namun, dari kalangan para ulama, sumber yang paling utama itu adalah Al-Quran dan hadis. Sumber hukum ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u, kiro'atan, dan Qur'anan yang berarti sesuatu yang dapat dibaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya melalui malaikat Jibril. Sebagai sumber hukum yang paling utama, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa Al-Quran kitab yang berisi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman yang mendalam untuk memahaminya. Keistimewaan Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam yaitu sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya mencakup seluruh aspek agama Islam, hubungan antara sama manusia, sesama makhluk ciptaannya, dan hubungan antara makhluk dan Sang Pencipta. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jika sebagian orang ada yang meragukannya, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan menunjukkan kebenaran kitabnya melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud dari belajar Al-Quran dalam hadis tersebut yaitu belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Adapun yang dimaksud dengan mengajarkannya yaitu mengajari orang lain untuk membaca Al-Quran yang benar berdasarkan hukum tajwid yang ada dalam bacaan tersebut. Sumber hukum ajaran Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti umatnya dalam menjalani kehidupan. Sebagai sumber hukum yang kedua, hadis memiliki kedudukan yang tingkat di bawah Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia, sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah SAW mengantisipasinya dengan menurunkan 2 pusaka istimewa ini, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Al-Quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah SWT, namun tidak demikian dengan hadis. Oleh karena itu, sampai saat ini, ada yang mengenalnya dengan hadis sahih dan ada pula yang mengenalnya dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Dan yang keempat yaitu menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al-Quran. Sumber hukum ajaran Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan dalam mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi tidak ditemukan hukumnya. Namun, hasil ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan hadis maupun Al-Quran. Orang yang melakukan ijtihad atau mujtahid dengan benar, dia akan mendapat 2 pahala. Adapun jika
dia salah, dia tetap mendapatkan satu pahala. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.